Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Dan selamat datang di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Sersan Horor, di mana kita di sini akan membacakan cerita-cerita horor dari kalian maupun dari kita sendiri kalau ada Bang Sul ya. Ada nih gua. Bisa dong. Sombong amat. Takut lupa. Oh, gitu. Kemarin gua udah janji di Spotify iya, akan gua ceritakan di sini di YouTube ya. Yo, Oke. Jadi berarti kita hari ini ada 3 cerita dong. 3 ya? 3. Oh siap, Gitu kan? mantap. Kita ada 3 cerita. Oke. Jadi ini Bang Sul. Gimana? Kita kan biasa kan sebelum mulai episode kan ada keresahan orang tua. Tapi ini aku ada keresahan anak muda. Oke. Gua akan ini dia. gua tunggu ini. Oh, gitu. Soalnya kan tua itu kan perang muda. Oh gitu. Coba. Jadi mengerti lah ya. Mengerti lah. Coba. Semoga. Keresahannya apa nih? Enggak maksud ini mungkin bukan keresahan aku doang lah. Ini keresahan banyak orang. Yang kemarin itu kan kita sempet demo kan. Oh, demo masak. Bukan. Oh, bukan. Sebel nih. Keluar nih. Nah, gue sendiri ya. Oh, yang agak rusuh dikit. Jadi apa? Mungkin kemarin teman-teman pada tahu ya apa lagi heboh-heboh yang demo okay. apa? RUU itu ya. RUU itu kan cipta kerja segala macam. Aku sih nggak terlalu ikutin ya, maksudnya nggak terlalu ikutin. Emang kalau politik segala macam bukan politik sih, maksudnya kayak soal-soal itu aku nggak terlalu ikutin lah gitu kan. Cuma yang disayangkan kemarin aku lihat fasilitas umum rusak ya maksudnya. Oh iya itu gitu. Kalau ini apa? Jangan anarkis gitulah, sampaikan aspirasi boleh, temen jangan ngerusak fasilitas umum. Bahkan gitu. lu sering tuh nyampein Astra motor. Iya. Leander di. Aduh. Itu mah agak rusuh sih. Jadi ya, gitu maksud. Timpuk-timpukan gitu. Itu ya. yang aku sempat kemarin. Lah, ya sebenarnya juga aku pas lihat ya nggak heran sih kayak emang karena suka jadi rusuh gitu kan demo apa aja kan. Iya betul. Cuma kayak yang kemarin menurut aku agak keterlaluan ya, maksudnya kayak fasilitas umum gitu kan. Ya meskipun dibenerin lagi dengan cepat, cuma kan mahal juga gitu. Mohon maaf gitu. Cuma ya gitu sih. Konteks demo sebenarnya boleh kan? Boleh banget. Banget. Boleh banget. Cuma soalnya di mana-mana demo itu ya nggak semua negara sih. Cuma banyak negara itu demonya tuh kondusif sih maksudnya. Iya, ini terkontrol semua ya. Terkontrol, rapi segala macam. Cuma sayang aja di sini kita masih demonya itu kadang seperti itu maksudnya. Betul. Gitu sih. Ya mungkin ada beberapa orang baca tuh kan di Instagram segala macam komennya kayak ada yang bilang ini nggak seberapa gitu kan. Ini yang penting rakyat didengar gitu. Ya benar sih gitu kan. Cuma kan ya yang dirusak buat rakyat punya juga gitu kan. Yang lo demo orang juga belum tentu di situ. Iya itu dia. Nggak tahu kemana gitu. Iya. DPR-nya nggak tahu di mana juga tuh gitu. Ya gitu sih. Ya demo sih boleh banget gitu kan. Sebenarnya kemarin gue mau ikut sih. Cuman kalau rusuhnya nimpuknya pakai batu gue nggak mau. Gitu. Kalau pakai tahu gue ikut. Oh gitu ikut ya. Paling depan. Pakai bawa baskom. Enggak bawa nasi. Mana tahunya sih. Aduh. Ya paling itu sih ya. Emang sih itu meresahkan sih. Maksudnya sampai anarkis gitu bakar-bakar halte itu kan. Sebenarnya sih aku orangnya nggak pernah komplain yang kayak demo bikin macet itu nggak pernah. Karena menurut aku demo itu memang boleh dan di luar negeri pun tetap demonya pun bikin macet. Betul. Tetap gitu maksudnya demo di mana aja ya. Masa lu demo di WC? Pasti kan di jalanan dong. Gitu kan. Demo pasti di jalanan dong. Maksudnya kan. Betul. Kalau bikin macet dong sih nggak masalah karena memang demo seperti itu kan. Paling kan tetap aja. Ini kan kalau soal demo macet atau enggak tergantung aparat bisa kan kontrol atau enggak kan. Betul. Rekayasa jalan segala macam. Itu masih bisa diakalin. Cuma kalau sampai ngerusak kualitas sih ya keterlaluan lah gitu kan. Bener. Gitu sih. Kita nggak tahu sih siapa yang ngerusak atau gimana, cuma ya gitu. Yes. Tapi kalau mahasiswa nggak mungkin nggak sih? Nggak tahu sih. Ya udah, itu doang sih maksudnya sangat disayangkan. Kayaknya bukan orang muda dong, si orang tua juga pasti begitu juga. Nggak suka agak anarkis gitu. Betul. Ya, karena yang penting sekarang udah teratasi kali ya. Betul. Udah ini apa namanya? Kondusif lagi ya. Gitu sih. Kalau Bang Sul sebagai orang tua di masa depan anak Bang Sul mau ikut demo boleh nggak? Gue lihat dulu nih yang di demo apaan dulu. Maksudnya materinya gimana nih? Yang ngasih keputusan itu perlu nggak ke kita gitu? Maksudnya ke rakyat kecil. Misalkan ke topik demonya dipermudah kalau mau nikah lagi. Lah itu gue aja. Nah itu Bang Sul yang maju ya? Itu gue bikinin bannernya. Gue yang desain tuh 4 meter kali semeter gitu kan. Nih, mudah-mudahan di ACC gitu kan. Bang Sul sewain truk segala macem ya?
gue sewain. Naik ini Silverbird lagi. Oh iya. Terus gue pakai sneaker. Oh gitu. Kacamata hitam. Wah, mau ngapain? Dagang obat. Dagang giok. Aduh. Kalau tergantung topik berarti ya. Betul. Kalau misalnya topiknya itu janda tadi, kemudahan untuk nikah lagi, maju. Masuk dapat Polygamy Award. Oh gitu. Dari Panasonic lagi. Iya. Beli baterai paling banyak. Anjir. Panasonic. Ya pokoknya begitu ya kan. Gantung, kalau keputusannya itu agak senggol ini. Santai dong, jangan marah. Lemonya udah lewat, jangan marah. Ya pokoknya begitu dah. Begitu lah pokoknya ya. Gimana? Yang tadi tuh. Oke. Langsung cerita aja. Oke lah, langsung cerita itu. Intro dikit-dikit ya. Kita di sini nggak bahas politik karena kita juga nggak ngerti. Kita cuma menyampaikan kesan sebagai warga negara. Karena kita bukan anggota DPR. Apa tuh? DPR. Oh iya. In English. Kita anggota GPS. PRS. Jadi kita di sini jagonya bahas horor ya. Jadi kita langsung aja ke horornya, Basul. Kita di sini ada 3 cerita hari ini. Cerita pertama dari tutup dulu nih, tadi lupa gue. Nah ini dari aku takutnya nggak boleh dibaca nih namanya nih. Kita harus tahu dulu nih, boleh apa kagak nih? Oh, udah pernah kirim. Ini dari Mas Fikri dari Bekasi. Wow, my country. Bang Sul Homeland Bang Sul. WNA ya. Jadi terima kasih untuk Mas Fikri. Sudah kirim cerita. Ini judulnya adalah rumah di kampung ya, rumah kampung halaman yang horor. Tetap di rumah di kampung biasanya rumah sama kamar mandi kayaknya pisah nih. Pisah ranjang. Kita lagi cerai. Biasanya begitu, Pin. Iya, rumah di kampung. Bener. Namanya itu bahasa Mandarin itu jamban cemplung. Oh, jamban cemplung. Iya, itu sawah itu. Bawahnya buaya. Ya, untung gak pernah baca Mandarin. Iya. Terus itu ya cerita dari Mas Raffi kemarin. Mas siapa tadi namanya? Fikri. Mas Fikri. Dan kedua ada cerita dari Mbak Yuni dari Sragen. Wow, great. Dari Sragen. Sragen. Dari Sragen itu tentang arwah penasaran rumah Belanda. Wih, cakep nih. Cakep itu picum? Cakep. Itu langsung mati. Itu dia tuh. Kasih voucher listrik. Sama token air. Anjir. Belum ada. Satu lagi dari gue ya? Satu lagi dari Bang Sul. Apa ceritanya maksudnya? Dikit aja. Judulnya kasih trailer dikit. Judulnya Rumah Opong. Lu bingung kan? Ini bukan jorok lo ya, bukan merek HP juga, Rumah Opong. Bukan jorok nih. Emang jorok apaan? Masih polos. Udah, oke. Jadi kita 3 cerita ya teman-teman ya. Jadi itu tadi ada dari Bang Sul, 2 dari pendengar kita. Jadi kita akan langsung aja. Terima kasih untuk Mbak Yuni. Dan Mas Fikri dari Bekasi udah kirim cerita. Kita akan langsung lanjut ceritanya. Semoga bisa memuaskan hasrat horor kalian. Yo. Langsung aja masuk seperti biasa. Oke, pasang ya sekalian. Dan tangkap kengeriannya. Sam-sam. Rekrut. Selamat mendengarkan. Balik lagi teman-teman di podcast Seram tapi santai. Kaget ya? Gue kaget. Kaget. Ngopi dulu. Gue bikin segini nih tadi tuh. Habis gue. Kayak ini kopi yang kemarin. Kopi sajen udah gak ada rasanya. Oh, udah. Di pohon tadi gue ambil aja. Kopi sajen. Iya, jadi bukan ngantuk sebenarnya minum kopi sajen tuh. Ngeri aja. Oh, ngeri. Iya. Belum bentar guys ya. Ini silakan. Mata kayak udah 5 watt ini. Oh, gitu. Jadi kita harus minum ini jadi 1 watt. Kalau kok nurun. Lampu kandang ayam gitu ya. Oh lah, gue nggak biasa ngopi hitam nih. Kenapa? Enggak, ngorokannya ini nyangkut banget ini kalau kopi. Dari rasanya kan rasa demit. Kayak air kencing ini genderuwo. Sepet bener ini. Ayo dah. Oke. Ya, siapa nih? Ini cerita pertama dari Mas Fikri ya. Sebelum ke cerita kita buka buat teman-teman yang belum subscribe dulu. Nah itu tuh buat teman-teman yang belum subscribe. Apa itu? Tombol lonceng. Jorok dong. Thank gitu. Oh iya. Masak air ya. Oke, kalau udah subscribe kita thank you. Terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya ya teman-teman ya. Judulnya rumah kampung halaman lumayan horor. Dia tulis lumayan horor sih. Nggak tahu ini merendah apa gimana, nggak tahu juga ya. Down to earth. Kita langsung baca aja. Oke. Dikirim oleh Mas Fikri, Mas Raffi mulu, Mas Fikri.
Tulisannya seperti ini ya. Halo Bang Kevin dan Mbah Sul. Gue gak demen nih. Mati lu. Mbah Sul. Bentar ini gue minum kopi hitam dipakai Mbah nih. Mbah. Gue sembur buta loh. Halo Fikri. Bang Sul maksudnya kata dia. Tipe ya, tapi kok bisa pas gitu? Iya, bisa pas gitu. Oke. Soalnya tipe sekarang juga ada. Jari pun tahu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Fikri dari Bekasi. Wow. Nah, kali ini aku mau ceritain nih tentang kampung halaman yang ada di Purworejo, Bang Sul. Oke. Sebelumnya saya mau kasih fotonya dulu nih katanya. Nah ada fotonya tapi mohon maaf ya teman-teman nggak bisa ditampilin karena ini jangan, coy. Private. Jadi katanya buat kita lihat aja katanya. Ngeri ya? Ya pokoknya bayangin ini gini deh, rumah ada hutan-hutan udah kita aja. Rumah Tarzan dong. Enggak dong. Okay. Jadi ini ada rumahnya katanya, cuma kita nggak bisa kasih lihat ya. Saya mau kasih fotonya dulu nih, bentuknya dari luar. Detail dalamnya nggak ada, maaf katanya. Tapi kurang lebihnya ya begini ya. Ya pokoknya Mas Fikri kasih rumahnya, tapi kita nggak bisa kasih lihat ya, mohon maaf. Tenang Fikri, rahasia terjamin. Paling ntar gue taruh di IG gue. Sama aja dong. Sama aja dong. Oh enggak, pokoknya kita ini doang. Rahasia terjamin, kita cetak di Kompas. Ya itu lebih parah Pak, cetak. Aduh. Oke, jadi gini maksud ceritanya. Okay. Jadi singkat detailnya nih, detail singkatnya aja ya. Posisi rumahnya ya begini Bang katanya. Itu pokoknya satu rumah itu dikelilingin sama pohon ya. Gitu. Asri ya. Asri, ini asri banget. Pohonnya gede-gede. Nah, ini gue taksir sih pohon kangkung. Ini merambat. Merambat. Tapi ini kalau kita lihat dari foto sih ini jalanannya bagus ya, udah bagus ya. Iya. Jalanannya udah rapi. Jadi ini nggak kampung-kampung amat sebenarnya sih. Gitu. Nah, oke. Katanya gini, kurang lebih seperti itu ya. Sebelah kiri rumah itu pohon kelapa. Belakang rumah pohon pisang. Nah lu bayangin dah lu tuh. Sebelah kanan rumah itu kandang burung. Oh ini gede lu sebelah rumahnya, kandang burungnya elit juga. Oh burung merak kali. Nah, ada tiang basket lagi. Nggak ada. Katanya gini, jadi ada kandang burung. Kalau kata tante gua itu di belakang ada Mr. Uwo ya. Mr. Uwo. Yang tingginya setara atau bahkan lebih tinggi dari pohon kelapa maksudnya. Iya sih. Ya siluman monyet seperti itulah ya katanya. Betul. Gitu. Namanya apa tuh kalau di daerah Jawa saya lupa namanya katanya. Adalah gue pulang kampung nih katanya. Gue pulang kampung itu sebenarnya baru 4 kali maksud. Pas di SD 2 kali dia pulang kampung, kan di Bekasi ya. Okay. Dia pulang kampung itu baru 4 kali. 2 kali itu pas SD, 2 kalinya pas dia lulus SMK. Nah, pas di SD ke sana itu sih belum ngerasain yang namanya serem. Karena tidur terus aja katanya. Kalau bocah kan. Tapi pas lulus SMK, nah baru berasa dah ceritanya. Udah ngeh deh. Nah, kita mulai cerita nih. Oh, dari tadi belum mulai. Belum. Oh. Tadi introduction dulu. Kira lagi baca puisi. Nah, ya udah. Biasanya dia pulang kampung itu pas hari raya Idul Fitri ya. Pas banget Piala Dunia 2018 Spanyol versus Portugal waktu itu. Widih. Itu kalau nggak salah kan mainnya jam 12:30 nih. Ya, malam. Oh, berarti Mas Fikri itu masih muda ya? Masih muda ya? Suel. Ya, pokoknya Mas Fikri masih muda ya. Terus padahal muda apa enggak tuh nggak ada hubungan sama cerita. Nggak ada emang. Lu emang ngeledek aja. Gue pulang nih. Oh, jangan dong. Gue ngajak ke kelurahan nih. Jangan dong. Lanjut ya. Ya. Katanya gini, jadi waktu itu lagi nonton nih. Pas banget kan Piala Dunia. Itu kalau nggak salah mainnya itu jadwal tayang itu 12:30 Bang. Soalnya jam 3 subuh gitu aku lupa katanya. Ya emang malam ya. Pagi. Nah, jam 12-annya kita kan nonton film-film yang lain dulu tuh. Nah, posisinya lagi nonton itu cuma bertiga nih. Gua, kakak ipar sama anaknya yang masih TK. Nah, anaknya. Apa sih gimana? Anaknya kakak iparnya dia. Oh iya sorry. Berarti keponakannya dia lah ya. Iya benar, keponakannya dia. Ya gitulah. Mas Fikri, kakak iparnya sama keponakannya Mas Fikri. Okay. Nonton film Ruqyah atau apa tuh film horor Indonesia yang di channel Trans TV gitu katanya. Itu sumpah katanya. Ada kalau malam-malam tuh sekarang pertanyaannya malam-malam masuk. Ruqyah. Itu katanya sumpah gue lagi di rumah bertiga doang, yang lain ada, maksudnya keluarga yang lain tuh ada di rumah yang satunya lagi. Katanya. Oh ya sedikit gue ngasih tahu nih, di samping rumah itu ada belokan. Nah di pas belokan itu ada satu lagi rumah punya Pak D. Jadi kalau ada yang pulang kampung dia jaga rumah kedua sendirian. Kasian ya katanya, ramenya cuma pas Idul Fitri doang rumah Pak D. Dan sedihnya dia baru banget meninggal karena terserang penyakit tumor. Ya Allah. Gue nggak tahu detailnya kapan, tapi ya masih lumayan baru Bang. Gue pun baru 2 kali Idul Fitri pas di sana. Terus balik lagi ke ceritanya Bang katanya. Jadi sisanya lagi ada di rumah yang lain nih, keluarganya dia. Gue kan niatnya emang tungguin film nih, filmnya nih sama abang gue. Jadi
apa ya, apa namanya, katanya kan emang dia lagi nungguin nih, jadi masih malam pun dia masih bela-belain lah, masih bela-belain gitu. Nah itu tuh katanya udah sepi banget malam-malam, itu suara jangkrik pun kedengeran sampai ke dalam langsung. Saking sunyinya. Nah pas lagi nonton film itu kan anaknya nggak berani ya, maksudnya keponakannya kan nggak berani nonton film ruqyah gitu kan. Serem. Nah diganti tuh channelnya sama abang gua, remote-nya ditaro. Nah posisi abang gua tuh duduk di kursi gua, jadi di bawah kursi itu udah ada kasur, jadi enak tuh, ada bawah kursi ada kasur kan, jadi lebih bisa selonjoran sambil nonton gitu segala macam. Wih, mantap. Nah abis dia ganti channel karena anaknya nggak mau lihat, ganti channel tuh, itu remote tuh dilempar ke kasur, set, itu di luar jangkauan siapapun ya, pokoknya nggak ada yang nyentuh. Nggak lama kemudian tuh film ganti lagi dong, itu TV ganti channelnya. Mati lu tau gak ke channel mana? Ke channel yang film ruqyah itu. Balik lagi. Kalau gitu jangan lempar remote-nya, TV yang lempar. Bener udah nggak lempar film dong. Wih serem sih, sampai ganti. Serem ya anjir. Udah gitu gantinya bukannya ke itu apa namanya, yang jualan panci ya, happy call anjir. Atau enggak cozy slimming suit kan anjir. Ini malah ganti ke acara klinik Tongfang. Iya klinik Tongfang itu kan ya. Nah anjir, terus katanya gue sih nggak kaget ya bang, katanya gue biasa aja. Cuma anaknya abang gue takut, dia kaget katanya. Ya kalau kita udah gede ini kita mikirnya kan kayak ya, error kan? Iya biasa aja. Pasti kalau gitu pasti pertama kali mikirnya error. Iya pasti. Gak langsung mikir aneh, tapi kalau bocah mikir aneh-aneh. Betul. Abang gua nanya gua, Kri lu ganti channelnya? Gua nyaut, lah remote aja gua nggak tahu di mana bang gitu kan. Abang gua udah bilang, lah itu sebelah lu katanya. Gua nyaut lagi, gua ngomong, sumpah bang gua megang aja enggak gitu kan. Katanya panik gue di situ katanya, mau pindah ke rumah satunya lagi juga lumayan jauh kan, gelap gak ada lampu, takut juga gue katanya gitu kan, mungkin di jalanan masih minim penerangan ya. Iya sih. Gitu. Ya udah, gue stay di situ aja sambil nahan rasa takut. Itu pertama tuh. Nah kedua, gangguan yang dialami oleh nyokap gue dan kakaknya yang tidur di situ. Itu masih oke ya, gangguan cuma ganti channel TV gitu ya. Oke. Dia cerita ke gue nih, jadi yang alami ini sekarang nyokapnya sama kakak nyokapnya alias paman atau bibinya gitu ya. Dia cerita ke gue nih, jadi kakaknya nyokap gue mau buang air kecil jam 1 pagi. Nah kan lumayan tuh, dari kamar ke kamar mandi tuh lumayan jauh, dari kamar tidur ke kamar mandi tuh lumayan jauh, ngelewatin jendela yang ngadep ke kebun. Mati nggak lu? Jadi kalau misalnya mau kamar mandi harus lewatin jendela itu ngadep ke kebun. Aduh males Nah, katanya ya anjir, gue merinding sih kata dia gitu. Nah pas baru mau keluar pintu kamar, kakaknya nyokap gue denger bunyi bayi nangis. Bayi nangis. Ya Allah. Padahal posisinya gak ada yang punya anak bayi ya. Terus dia bangunin nyokap gue. Ya sama, nyokap juga denger. Tapi ya dia gak mau nelusurin lebih lanjut. Ini berarti orangnya gak kepo ya. Gak pernah sama-sama. Jadi main aman lah gitu. Akhirnya sama aja dia kayak gue, pakai jurus tidur lagi daripada kencing tapi ada gangguan. Betul. Gue sih tapi mending kencing daripada gagal ginjal sih anjir. Kanker prostat tuh. Si anjir. Kencing lu bentar lah. Ya. Nah, oke, sekarang yang ketiga nih katanya. Itu Surabaya itu ya. Tapi nggak tahu sumbernya di mana. Gue yang ngalamin sendiri nih baru banget tahun 2019. Biasa bang, katanya anak begadang. Gue main PUBG katanya di sembarang tempat. Nggak sembarang sih, gue di ruang tamu sendirian katanya sampai jam 3-an. Sekalian nungguin abang gue pulang katanya. Jadi ceritanya gini bang, katanya gue lagi main tuh game online kan, PUBG kan, dia lagi main PUBG sama teman-teman gue yang lain. Namanya game online itu kan pasti mic-nya kan nyala dong biar bisa ngomong kan. No, gue ngomong ini ngomong itu, kadang gue ngomong kasar juga. Bahasa Ragun gitu. Ya wajar lah sih, aku komen juga gitu sih, kadang kesel kan gitu. Gue di ruang tamu itu sendiri yang ada jendela bang katanya. Kalau kita buka hordennya itu ngadep ke pohon kelapa. Nah, ya gue di situ main bla 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 beberapa jam gitu kan, udah lagi asik-asik. Tiba-tiba jamnya menunjukkan pukul 1:30. Pagi. Gue denger suara mobil datang. Tapi ya gue lagi main game kayak dalam hati gue menanggung ya, maksudnya kayak ya lagian abangku punya kaki punya tangan, dia bisa buka sendiri pintu gitu, bener juga gitu kan. Gue lagi main game nanggung gitu kan. Akhirnya gue denger itu suara mobil tuh berhenti depan rumah ya kan. Tapi pas gue mau ngecek, gue buka pintu tuh nggak ada mobil bang. Anjir. Nah kalau suara mobil sama suara motor itu susah ditiruin ya. Kan suara kendaraan tuh oke lah, suara mobil mungkin nggak terlalu kenceng, tapi kan suaranya kan khas banget. Masa iya dia halusinasi ada suara mobil? Iya sih ya kan.
Dan kalau lewat tuh, kalau misalnya cuma lewat doang, orang lewat itu pun kedengeran. Tapi bisa, mobil jenazah. Itu mobil jenazah, apa mau masuk amat, serem amat. Nah, lanjut ya. Katanya gini, gue buka itu nggak ada mobil bang katanya. Anjir, suara apa? Ada motor dia doang, motor Supra lagi diem aja di situ katanya. Tahinya bang. Tai siapa tuh? Bukan. Disiramin dong, jangan dibacain ya. Oh. Tahinya bang katanya. Di flash ya. Lagi gelap banget, kagak ada lampu. Kagak ada lampu pisan di jalan katanya. Gue merinding asli di posisi itu katanya. Sekarang juga jir katanya. Ya udah gue lanjut main nih, tapi gue keringetan katanya bang. Padahal daerah Jawa situ mah adem lah katanya jam segitu, katanya gue keringetan bang, pokoknya panik lah. Tegang tuh, tegang, main, ada suara mobil jam 2-an, tadi kan setengah 2 ya. Pas jam 2 lewat itu ada suara mobil lagi. Oh shit. Gue nggak mau ngecek bang, takut katanya. Gue nggak mau ngebuat kesalahan yang sama. Tapi pas mobil berhenti ada yang ngetok pintu. Nah, ya tambah panik dong gue, katanya gitu kan. Terus gue mikir mau buka apa enggak ya, akhirnya gue cek aja. Pas gue cek, abang gue, abangnya dia. Alhamdulillah ya bang katanya gitu. Alhamdulillahnya katanya. Nggak jadi tuh, gue udah siap-siap merinding. Gue buka abang gue bang, gue cerita dia, katanya. Toh gue nggak deket banget ke dia, jadi nggak ada faedahnya. Oh gue nggak cerita katanya. Gue nggak cerita ada kejadian apa. Toh gue nggak deket banget sama dia, jadi nggak ada faedahnya juga gue cerita ke dia. Jadi segitu aja bang cerita di gue. Maaf kalau ceritanya terlalu singkat, penulisan nggak jelas, tapi nggak ada tapinya sih katanya. Gimana? Terus sukses terus bang buat bang Kevin dan Mbah Sul. Oh shit. Bang Sul maksudnya katanya. Ya, pokoknya 2 kali tuh sengaja. Astagfirullahaladzim. Semangat terus buat pesan horor katanya. Salam hormat dari saya Fikri. Selanjutnya gue bakal ngulik-ngulik lagi dah sama makhluk gaib yang ikut-ikut gue nih katanya. Nah ini nih. Iya ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ngikutin lu mulu. Sendalnya lu bawa kali. Nah itu dia. Kunci motornya ke bawah mana? Kunci berangkas. Oke. Siap. Thank you untuk Fikri ya. Jadi ceritanya masih suara-suara aja ya? Masih suara-suara aja. Suara bayi, suara ambulan. Apa lagi? Ambulan mobil. Sama tadi itu. Remote. TV-nya keganti. Belum ada penampakan ya. Nanti kalau misalkan ada update silakan dikasih kita aja Mas Fikri ya. Nanti kalau udah nampak ya kan ngasih capin aja. Kasih Bang Sul aja. Udah. Nah, oke, itu cerita pertama dari Mas Fikri dan selanjutnya cerita dari Bang Sul. Oke. Langsung aja. Oke, langsung aja guys. Jadi ini namanya orang tua udah banyak lupa. Nah, ini kemarin kan ingat ya santai. Aku belum relax sebentar. Coba pinggang mau copot. Ada bentar ya. Oke. Mau kayang dulu. Jangan. Nah, jadi kemarin di Spotify kemarin ya, lagi ngomongin rumah kosong ya. Jadi ini masih daerah rumah gue lagi. Oke. Jadi dekat. Paling kalau jalan itu 2 menit. Oke. Dekat enggak 2 menit dong. Ya 3 detik lah. Oh, dekat banget pokoknya. Dekat banget. Dekat banget. Oke. Kalau 3 tahun naik banana boat. Nggak nyampe. Berat itu terus. Jadi dari rumah gue nih keluar kiri. Tuh udah kelihatan rumahnya 2 lantai gitu. Jadi tetangga ya? Tetangga. Rumahnya masih ada. Jadi itu rumah 2 lantai di atas. Ngamuk nih kena. Di atas itu ada jendela cuma nggak ada balkon ya. Kelihatan jendela dari luar karena lantai 2 ya. Tapi nggak ada balkon. Nggak ada. Terus di bawah itu pagarnya tinggi. Jadi semeter lebih. Kalau orang nggak nyampe sih. Jadi kalau introvert lah ya. Nah, tutup banget itu gila. Nah, ini zaman dulunya tahun 90-an gitu. Jadi rumah-rumah masih dulu. Jadi rumah gue tuh rumah paling lama juga, termasuk rumah gue tuh lama tuh, ada rumah teman gue juga tuh. Nah, jadi di rumah sebelah kiri gue tuh dulu di rumah dia ada 2 tempat duduk kayak ini 90 ke belakang mundur dulu ya. Jadi kayak ada tempat duduk dari dicor gitu. Permanen. Paham. Jadi 2 ya. Tempat duduk kotak gitu. Iya, jadi keras dan beton gitu ya. Betul, ini keras gitu nih. Nah, ini 2. Ini jadi rumah, bangku, baru pintu. Nah, depannya itu si rumah itu tadi. Si rumah opong gue bilangnya. Ntar gue tanya opong itu siapa ntar. Jadi waktu itu teman-teman gue juga ini. Itu kan masih kecil, tapi udah ada teman gue yang udah gede juga itu. Udah nongkrong di situ. Yang biasanya SD, S3 sendiri. Iya itu. Tuan diri. Sendiri. Iya. Jadi lagi pada nongkrong nih. Kira-kira ngobrol-ngobrol gitu lah. Ini campur cowok-cewek. Kira-kira 50 orang lah ya. Buset. Banyak kan Pak. Banyak kan lama Pak. Aduh.
Jadi itu namanya arisan kelurahan. Jadi terus lagi ngobrol itu kayak malam minggu gitu biasa kita ngumpul di situ di rumah tempat kita nongkrong karena ada bangku di situ, bangku beton gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ada pacaran lah ya. Betul. Yang cewek sama cewek cowok sama cowok cowok sama cewek gitu. Cowok sama cewek. Ini masih rame nih. Tapi semakin malam orangnya semakin dikit. Kira-kira semakin malam itu udah jam 11-an gitu kan. Itu udah yang udah tua-tua umurnya lah. Kira-kira jam 11 yang kecil-kecil udah pada pulang. Jadi di situ sisanya tinggal berempat. Jadi dua duduk di kursi sebelah sini, dua lagi di kursi DPR. Enggak, jangan. Di kursi yang sebelah. Jadi mereka lagi ngobrol asik. Jadi tiba-tiba itu mereka lagi asik ngobrol. Itu jam 11 itu udah malam. Dulu tuh belum ada warung, belum banyak warung ya. Tapi udah ada Alfamart. Enggak ada. Aneh. Oke, terus. Kira nimpuk nih. Blok. Nimpuk apaan? Nimpuk ke arah mereka. Arahnya itu pas dicek apa? Busi motor? Enggak lah, motornya ditimpuk terus berasa karena dari atas itu kan udah kelihatan tuh rumah di jendelanya itu kelihatan kan dari kita nongkrong tuh. Tapi berarti hadap rumah itu. Hadap rumah itu, jadi begini nih. Tapi nggak ada yang kenapa-napa kan? Enggak, pertama ditimpuk dulu, dek. Itu karena kena yang paling depan kan berempat kan dua kan. Itu kena kayak batu kecil gitu. Nah, yang pas kedua dia nimpuk lagi. Jatuhnya gede. Anjir, apaan tuh? Lu tahu kan kalau buat orang meninggal itu namanya tanah kuburan. Kayak misalnya kalau dalam muslim ya orang meninggal nih. Dia kayak dibikin bantalan gitu. Jadi buat ganjel si mayat itu. Oh, siap. Iya. Buntelan tanah kuburan buat ganjel pocong itu. Itu biar bisa ngadep. Iya betul, biar ngadep ke sini. Itu jatuh gede banget segini, segumpal. Itu tanah kuburan. Tapi ada kainnya? Enggak ada, tanah doang. Kelihatan jatuh. Pas jatuh gini, kok pertama ditimpuk kena temen gua kan. Yang kedua ditimpuk jarak berapa 2 menit lah, itu tanah kuburan yang buat ganjel pocongan itu. Buset. Buak, langsung jatuh di situ. Udah buyar gitu, tapi kelihatan itu tanah gede banget. Langsung kabur. Buas. Tapi pada nyadar itu tanah kuburan. Tanah kuburan, karena emang kelihatan warnanya merah kan. Ada lampu jalanan kan. Yang warna kuning itu kan. Oh shit. Nah, terus jadi di rumah dia yang tangga itu, jadi di sini ada kanopi, ini nutupin garasi. Pokoknya rumah ketutup, semua tuh kanopi semua. Yang sebelah sini agak kebuka karena ada tanah, ada lapangan kecil, ada lapangan rumput. Dia disambit, pertama kayak batu, yang kedua lagi pakai tanah kuburan buat ganjelan pocong. Jatuh langsung buyar di situ. Langsung mereka pas lihat ke arah begini kan semua kan berempat, anjir, langsung kabur semua. Pas seminggu itu rame tuh pada cerita tuh, wah ini nih. Kemarin nih gue lagi pada ngobrol disambit pakai tanah kuburan, buyar semua. Nah itu udah satu kejadiannya. Nah yang kedua, dulu tuh gue masih hobi ini ya. Sekarang sih nggak main bola. Oh main bola. Bolanya ini bola bowling. Oh sakit banget tuh. Coba sundul. Mau Zidane yang nyundul juga bocor lupa. Tapi sundul langsung hidrosnya palu saja. Berat. Bola plastik Bin. Palu di asbak aja. Terus jadi main bola Bin. Bola plastik nih. Jadi kalau bola itu masuk ke rumah opong itu, gimana? Pintu itu digembok. Rumah itu kosong dan kalau nggak salah ya dulu setahun sekali baru datang orangnya pas lebaran bersih itu belum ada nempatin ya. Jadi kita harus ngambil. Mau nggak mau naik pagar manjat. Tajam nggak? Enggak. Oh rata ya. Rata. Cuman ini kan ada bolong aja kita bisa nginjek. Oh iya oke. Jadi naik waktu itu temen gue yang ngambil ini kejadiannya udah mau jam 5:30 gitu lah. Harusnya kita mau pulang karena bola itu masuk harus ambil dulu. Betul. Jadi teman gue naik kan, ambil lu. Tadi gue udah gitu kan. Lu ambil. Gue pegangin kakinya gini kan. Gue angkat gini. Terus turun. Jangan lempar. Kepala duluan lu. Oke, Undertaker. Undertaker. Udah ambil. Nah ini jadi di bawah itu kan emang tinggi kan. Jadi itu ada 4 jendela gede-gede. Jendelanya gede-gede. Kayak pintu lu ini berapa ukuran nih kira-kira nih? Gede. 2 meter. Nah segitu. Jendela itu ada 4 biji apa 5 biji tuh gede-gede. 4 buah ya, jangan biji lah. 4 buah jendela gede-gede. Nah jadi tuh di situ ada hordeng. Ada hordeng yang putihnya dulu kan, baru hordeng tuh kan. Biasa gitu kan. Nah jadi teman gue pas lagi mau ngambil bola itu, dia ngambil bola gini, tek. Terus langsung mulai lihat ke arah jendela. Oh bolanya tuh ke jendela? Iya. Oke. Udah ambil gini. Nah itu jaraknya dekat banget tuh. Oh, deket banget, paling 1 orang kali ya, apa 2 orang gitu. Dia langsung terpana karena dia lihat itu sosok si, kalau dibilang namanya tadi gue bilang rumah opong ya, karena itu
Jadi itu yang punya rumah, gue nggak tahu neneknya, buyut atau siapa. Jadi nampak dia. Jadi di jendela dia lagi ngintip, palanya doang segini nih, gini. Iya anjir. Pakai kerudung putih, semua mukanya. Mukena apa? Kerudung putih. Putih. Oke. Segini doang dia nongol di antara kayak orang ngintip gimana segini. Iya, itu orang ngintip jendela. Kira dibuka gitu kan. Nah, dia keluar tuh palanya buka, segini. kira dapat 2 miliar. Iya. Dia begini nih. Pas udah ambil bola kan, ngeliat ke arah ke depan gini. Terus keluar dari jendela ngelongok begini, kelihatan gitu dia lagi posisi ngambil bola kan nunduk. Nah dia dari atas sih ngeliatnya begini, anjir. Itu keluar kan palanya doang segini, keluar dari antara sela-sela apa namanya gordeng gitu kan, keluar itu dengan kerudung putih. Mukanya itu biasa lah kalau nenek-nenek kan banyak keriput gitu, keriput banget gitu kan. Nggak usah dicontohin, udah ada. Ini bukan keriput, ini ukiran Jepara. Oh gitu. Mahal kalau dijual. Mahal jati ya. Iya, jadi dan matanya itu agak aneh. Kenapa? Matanya nggak ada hitamnya, jadi putih gitu dengan muka yang udah keriput, mata putih, dan ngeliat lu lagi senyum itu giginya kayak udah hitam semua gitu loh. Kayak shit. Iya, dia senyum gitu. Langsung temen gua salto. Enggak deh. Pesen pulsa. Enggak. Langsung tuh kabur lah. Buru-buru naik udah yang tadinya naik agak lama langsung cepet. Langsung parkur lah ya. Udah lah. Lu ngapa lu gua bilang? Sungkokong. Dia enggak cerita itu. Oh enggak cerita? Enggak. Tadinya enggak langsung cerita berarti? Kagak, jadinya besok dia cerita. Ini gua udah kelas 5 SD itu waktu itu kan. Jadi pulang buru-buru tuh ambil bola kasih gua, dia langsung lari set. Udah pas lagi sholat Jumat kemarin suwe banget anjir. Gua tanya kan, lu ngapa kemarin kok biasanya lu naik Senin Selasa baru balik. Tengok tinggi kan. Ini kok cepet banget ya. Itu gue liat si Opong. Gue pas ingat, iya si Opong itu yang ternyata yang nunggu rumah itu. Jadi nongol palanya, nongol di antara deket banget sih. Dia ngelongokin gitu langsung bengong gini. Kadang dari jendela atas tuh dia juga sering nongol si Opong. Gitu. Kadang-kadang nyapu nih. Tapi bukan orang kan? Bukan. Nyapu di genteng. Enggak. Oh, buset, ngapain? Di lantai sering. Kalau malam tuh yang tetangga kan emang deket lah. Kalau seberang itu di depannya kayak yang disambit pakai tanah kuburan itu kan deket. Karena tuh jam 1 itu nyapu. Kagak ada orang ya. Sapu juga nggak ada. Kadang-kadang kayak tukang-tukangan gitu kan. Sering ditampakin dari jendela atas tuh si Opong itu lagi ngelongok lagi. Anjir. Begini nih. Kayak gimana sih? Kayak lagi begini kan. Kalau tukang-tukangan sih banyak yang nggak ngeh ya, kadang-kadang itu siapa sih besok yang nanya itu ada sosok itu jam sekian katanya. Oh itu pak penunggu situ, udah biarin aja gitu. Cuman sih nggak dipanggil ya, nggak dibang beli itu enggak, cuman dia diliatin aja. Tuh yang ditampang itu kalau yang ini agak gede sih, sampai setengah badan kelihatan semua. Karena nggak ada balkon, jadi lu kelihatan dari luar kan gini kan. Cakep juga. Oh enggak dong. Gitu anjir, serem sih. Iya, rumahnya masih ada sekarang. Masih ada. Nggak tahu sekarang. Dari Bekasi apa dari Mampang sih? Di Mampang. Dipanggil Lima Opong. Serem amat tuh dari situ dah. Iya itu nggak tahu itu siapa itu, dan Opong itu katanya sih emang dulu gua nggak tahu nih yang generasi keberapa yang punya rumah Opong itu. Temen gua mau udah pernah kasih lihat semua kan. Dan terakhir kesana gua nggak tahu nih ada orangnya apa enggak, rumahnya itu masih berdiri kokoh kan. Dulu pernah ada anaknya, anaknya dia tinggal di situ dan punya anak satu cewek, tapi anaknya udah meninggal. Anaknya meninggal sakit waktu itu ya, gue lupa. Rumahnya masih ada sih sekarang. Oke. Nah itu doang sih. Gila anjir. Itu yang paling gurih itu disambit pakai tanah kuburan sih. Iya. Bubar langsung. Untung nggak ada paculnya sih. Anjir, nancep di kepala. Wah anjir. Itu ya maksud cerita dari Bangsu, gila sih, serem sih anjir. Tapi Bangsu abis dari dia cerita rumah Opong itu, pas dari dia cerita itu, gue si Opong itu langsung main ke situnya. Enggak sih, gue malah nginep. Cari perkara lu. Tetap main mah, tapi giliran bola masuk gue suruh temen gue aja. Oh gitu. Lupain 1.000. Oh gitu. $1.000 daripada gue Opong ya. Sih gue denger nama rumah Opongnya udah males. Udah males ya. Kalau bola nyangkut mendingan beli bola aja lagi. Beli bola aja enggak. Gue nggak mau ambil gue. Oke, cerita terakhir nih Bang Sul ya. Kita langsung aja ke cerita terakhir dari Mbak Yuni di Sragen. Terima kasih untuk Mbak Yuni sudah mendengarkan cerita kita.
Nah ini ceritanya judulnya adalah Arwah Penasaran Si Rumah Belanda Bang Sul. Gila. Judulnya komplit ya. Arwah Penasaran udah serem, ditambahin Belanda lagi. Nah itu dia tuh. Wah ini noni sih gue bilang nih. Kita lihat gimana ceritanya ya. Ini nggak panjang ceritanya, ini buat penutupan aja ya. Wais. Oke, terima kasih untuk Mbak Yuni. Ini kalau nggak salah udah ketiga kalinya Mbak Yuni ini kirim cerita. Wah, kalau nggak salah ya. Mantap. Nah, langsung aja dia tulis seperti ini. Selamat malam Bang Sul, Dek Kevin dan juga pendengar Sonoro dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan aku nih Yuni dari Sragen, Jawa Tengah. Semoga ada yang inget ya katanya. Oh inget dong kita dong. Inget lah. Yang mana sih? Aku juga gak lupa sih ceritanya yang mana. Cuma aku inget nih. Pokoknya udah pernah kirim sebelumnya. Aku mau nyeritain nih pengalaman mistis aku pas masih bocah dulu katanya. Dan ini asli pengalaman pribadiku ya katanya. Jadi waktu itu aku masih SD katanya. Aku punya teman seumuranku namanya Hani. Panggilan sayang ya Hani. Ini banget. Kalau cowok. Waktu itu lagi musim nanam jagung masuk. Wah. Nah, sebenarnya itu agak sesat nih lagu cangkul yang dalam menanam jagung. Lu nanam jagung dalam mati jagung apa? Sesat. Kayaknya mau cari harta karun kali. Nah itu dia. Lu cangkul yang dalam, ngapain lu cangkul dalam jagung malah tanam dalam mati lah Pak. Mohon maaf. Aduh, ini lagunya ini tidak menyampaikan kesesatan agrikultural. Oh iya. Pertanian. Benar. Sesat gitu ya. Soalnya jagung giniin doang, masukin biji dong Bu. Nah, iya. Gak usah pakai cangkul ya. Pakai traktor. Nah itu intermezzo sedikit. Katanya waktu itu lagi musim nanam jagung. Cuma karena masih bocah, aku ngikut aja nih kalau diajakin ke sawah. Jadi orang tua Hani si temennya itu dia suka ngajak dia ke sawah. Ikut ke sawah main-main. Walaupun ujung-ujungnya nanti di sana nggak bantuin tapi main-main aja katanya. Nah kebetulan ini pertama kalinya aku ikutan ke sawahnya si Hani nih. Pertama kali datang agak ngeri juga sih, soalnya letak sawahnya tuh di pinggir hutan yang lumayan lebat gitu. Waduh. Katanya. Nah takutnya sih, aku sih takutnya sama binatang buas ya, nggak kepikiran sama mistis katanya. Gitu. Ular. Biasanya di sawah ada ular. Aku sama Hani langsung aja tuh terjun ke sawah buat main masak-masakan. Masak di sawah gimana Bang? Oh mungkin bong-bongan. Iya. Bener-bener oke. Katanya bukan bantuin nanam jagung katanya. Sawah itu luas banget katanya. Jadi artinya Hani ini nanam jagung itu di ujung jauh dari hutan. Sedangkan aku sama Hani main masak-masakan itu di ujung sawah dekat sama hutan. Waduh. Nah pas kita lagi asik main tiba-tiba ada suara yang manggilin namaku. Yuni katanya gitu kan. Yuni gitu. Suara itu cewek dan kecil gitu suaranya. Aku pikir itu si Hani kan. Ngopo Han? Dia ngomong gitu kan. Aku tanya. Si Hani nengok ke arahku dan balik nanya. Ngopo? Balik nanya. Kelihatan ya. Loh, mau koyo ono sing nyeluki aku, kirain kowe. Oh, tadi kayak ada yang manggilin aku, kirain kamu. Nah, ini lucunya nih. Kalau baca cerita dari Mas Nocha sama yang dari Jawa Tengah tuh beda ya. Bahasanya tuh beda meskipun sama-sama Jawa. Betul. Aku gak bingung loh asli. Tapi ada translate kan? Ada translate sih. Tapi ada kita gue bingung juga. Tapi jujur lebih gampang bahasa Jawa Timur sih. Oh gitu. Bahasa Jawa Surabaya tuh kayak lebih kowe gitu. Lebih gaul ya. Jadi lebih gampang. Kalau bahasa Jawa Tengah kayak lebih sopan gitu. Oh, lebih halus. Gitu. Jadi agak susah gitu. Oke. Jawanya Jawa expert lah gitu. Gitu. Nah, kalau lanjut ya. Katanya gitu. Loh, tadi kok kayak ada yang manggilin aku kirain kamu katanya gitu kan. Terus si Hani cuma diem aja ding. Karena Hani nggak merasa manggil aku katanya gitu. Terus nggak berapa lama ada yang manggil lagi. Si anjir. Yuni manggil 3 kali ya. Suaranya sama persis kayak tadi dan berasal dari damutan. Oh, cir. Bahaya tuh. Kali ini si Hani juga ikutan dengar. Ini yang cakep nih, dua-duanya dengar. Aku sama Hani celingukan karena bingung siapa sih yang manggilin gitu kan. Kalau ibunya Hani nggak mungkin karena jauh. Lagian arahnya tuh udah beda. Gitu. Jadi bayangin ini kebun jagung. Emaknya Hani lagi tanam di sini. Ini hutan, dia main ke hutan sini. Suaranya keluar dari hutan. Suara dari sini, bukan dari sini. Oh kan? shit. Tuh. Dan katanya gini, terus si Hani langsung lari dong nyamperin orang tuanya. Sedangkan aku tetap ngeliatin ke dalam hutan karena penasaran. Pas aku lagi lihat-lihat, tiba-tiba aja tuh aku ngelihat ada rumah gede banget warna putih. Anjir. Kayak rumah Belanda gitu. Padahal dari tadi tuh dia nggak lihat apa-apa pas lagi main. Udah lama di situ, tiba-tiba di dalam hutan itu ada rumah. Waduh, fiktif tuh. Ada rumah Belanda gede katanya. Mungkin kayak di kota tua kali ya. Ya kayak gitu. Mungkin. Nah, beberapa detik aku ngeliatin rumah itu. Ibunya Hani nyamperin sambil manggilin aku. Otomatis aku
nengok dong ke arah ibunya Hani. Jare ono sing nyeluki kowe Yun, apa ya? Katanya ada yang manggilin kamu ya Yun. Bude kok apa nih? Ono omah api ya ning jero hutan. Bude kok ada rumah bagus ya dalam hutan. Sambil aku nunjuk ke rumah yang tadi aku lihat dan ternyata udah nggak ada. Oh shit. Udah nggak ada tuh rumah itu pas dia kasih lihat ke emaknya Hani. Gila, rumah gede gitu ya. Ibunya Hani langsung penasaran ngeliat-ngeliat di dalam hutan tapi nggak ngeliat apa-apa. Langsung bingung aku dan merasa aneh gitu. Sambil terus nyari-nyari dengan mata tapi yang nggak kelihatan lagi sama sekali. Pas lagi sih lihat-lihat ke dalam hutan buat nyariin itu rumah yang aku lihat, entah kenapa mata aku ini kepengen banget nengok ke atas pohon yang ada di pinggiran hutan, nggak jauh dari tempat kita berdiri. Dan aku melihat kayak ada hitam-hitam nangkring di atas pohon. Menurut aku mirip monyet ya, mirip kerak. Oh, si Uwo kali ini. Nah, badannya agak gede tapi hitam banget, kayak mungkin jadi kayak siluet kali ya. Oh iya betul, bayangan dong ya. Nah, terus aku manggilin ibunya Hani lagi dengan pandangan beralih ke ibunya Hani. Bude, ono ketek apa nih? Ketek ning dhuwur uwit. Nah, meskipun kita nggak bisa, kita coba baca ya. Bude ada kerak di atas pohon katanya. Ketek itu kerak. Oh, aku bilang sambil nunjuk ke arah pohon dan ternyata loh kok hilang. Nah, ibunya Hani mungkin bingung plus ditambah ngeri sama aku. Akhirnya aku sama Hani disuruh pulang ke rumah. Beberapa tahun kemudian, entahlah awalnya gimana, aku bisa ngobrolin rumah Belanda itu sama mbahku. Pokoknya aku cerita kalau aku ngeliat rumah Belanda dalam hutan dekat sawahnya si Hani. Terus kata si mbahku, katanya emang dulu hutan itu punya orang Belanda dan ada rumahnya, tapi udah dihancurin rumahnya karena sudah nggak ditempatin lagi. Jadi yang aku lihat itu apa? Arwah penasaran isi rumah Belanda kah? Entah apa akunya yang halu apa gimana. Ya sudahlah, cukup sekian dari cerita dariku. Terima kasih sudah dibacakan. Terima kasih untuk tadi, ceritanya keren banget. Ini orang biasa lihat penampakan sosok, ini lihatnya rumah. Nah itu dia. Apa namanya itu kalau yang masa lalu keluar lagi itu namanya apa sih, lupa gua. Apa sih? Alah. Bekas zaman dulu. Time travel. Iya apa sih lo? Itulah pokoknya. Maksudnya dulu pernah ada di situ, tapi nongol lagi di masa yang sekarang, tapi nggak ini ya, maksudnya gaib gitu. Aku tuh tahunya gini maksud. Jadi kalau di luar itu, aku pernah bilang maksudnya kan, kalau di luar itu dia percayanya itu roh itu ada dua. Katanya itu ada satu yang residu. Residual. Iya, betul. Satu residual, satunya lagi yang berakal gitu ya, maksudnya yang beneran. Jadi intelektual. Betul. Satunya lagi itu kalau misalkan teman-teman sering, ini menurut orang luar ya, menurut paranormal investigator luar, kalau misalnya teman-teman itu ke rumah angker dan ngedengar suara kayak ada orang ngejahit, ada orang mandi, atau ada gitu ya? atau ada orang turun naik tangga, atau ada suara orang main piano yang sering dilakukan sama pemilik sebelumnya Pak yang udah meninggal. Betul. Nah itu biasanya residual katanya. Kalau intelektual? Kalau intelektual itu beneran yang gangguin kita. Jadi dia nyadar kita ada, dia berniat memang gangguin sengaja gitu. Kalau yang residual itu memang itu energi yang tersisa terulang-ulang doang. Katanya sih seperti itu ya. Tapi manggil ya. Nah itu dia. Tapi ini manggil nih. Itu dia. Lo kalau disamperin penasaran lihat rumah gede, nah kan? Takutnya hilang nih. Pasti hilang. Nih. Awalnya di CNN. Awalnya di CNN. Al Jazeera. Gila ya, ngeri ya. Ngeri. Ini singkat cerita tapi mantap ya. Aku juga baru tahu nih ada yang. Kita kayak baru dapat nih cerita kayak gini. Dia lihat rumah yang tadinya, maksudnya hutan polo ubo. Memang ada sih yang kayak dikasih lihat rumah tapi ternyata itu kuburan. Tapi emang ada sih. Cuma ini agak beda ya, karena dia lihat rumah yang sebelumnya itu memang ada gitu. Residual yang masih ketinggalan. Betul. Ya itu teman-teman ya, cerita dari Yuni sama Mas Fikri ya tadi ya. Yo sama dari Bang Sul. Mantap. Rumah opong dari itu mantap. Serem anjing rumah opong bangke. Mau main nggak masih ada? Gila nggak mau. Gue juga ntar kalau gue ke rumah mak gue deh. Coba lagi. Masih ada nggak sih yang ninggalin gitu? Oke. Kalau nggak mau ngekos di situ. Ya buka kos-kosan. Cepet lo kalau ngekos di situ dari SD nih keluar udah S1. Kenapa? Cepet karena lo di situ akan dibawa, rumahnya kecil. Waktunya akan muter-muter di situ lo nggak mau keluar aja kan, jadi ditipu daya setan lah gitu. Waduh. Oke teman-teman ya, itu cerita terakhir untuk episode kali ini. Yoi. Nggak terasa udah 3 cerita. 11 ya? Udah 3 cerita loh. Oh iya. Nah oke, kita seperti biasa kita ingetin lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau kirim cerita, mungkin ada yang belum tahu mau kemana masuk. sersanhorror@gmail.com dan follow kita di IG dan di Spotify juga. Betul. Dan jangan lupa di conteng. Apa tuh? Apa ini itu? upil ya. enggak itu YouTube Oh. subscribe
Kalau misalkan kalian suka video ini di like kalau boleh. Kalau dislike. Nggak suka di dislike aja sama. Yoi. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau misalnya ada salah-salah kata kita mohon maaf. Ada yang mau ditambahkan Mas sebelum kita tutup? Enggak ada. Oke. Seperti biasa ya. Kopi gua habis tambahin gitu. Soalnya biasanya kita kalau kasih pesan itu di awal sih. Gitu. Oke teman-teman, kita mohon pamit undur diri dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.